Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Faradu alaina siyam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil ziham. Amma ba'du. Kaum muslimin, muslimat, pemirsa YouTube yang berbahagia, marhaban, ahlan wa sahlan. Selamat bertemu dengan YouTube Mbah Munawar Channel. Marhaban ya Ramadan. Selamat datang wahai bulan Ramadan. Bulan penuh berkah. Bulan penuh ampunan. Bulan 1000 bulan. Setiap memasuki bulan Rajab, bulan Syaban, bahkan hingga bulan Ramadan, di masjid, di mushola, di rumah, di majelis taklim, bapak-bapak, ibu-ibu berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikan tambah banyak kebaikan-kebaikan saya di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan berikan saya panjang umur sehingga bisa bertemu bulan Ramadan. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Begitu memasuki bulan Ramadan, setiap kita menjelang bulan Ramadan, mari kita sambut Ramadan dengan berbagai macam hal. Nomor 1, mari kita siapkan mental kita. Mari kita berbahagia. Mari kita bergembira akan datangnya bulan Ramadan. Man fariha bituhuli Ramadana harramahullahu jasadahu alan niran. Barang siapa yang bergembira akan datangnya bulan Ramadan, maka Allah akan mengharamkan, Allah akan menjauhkan, Allah akan menyelamatkan jasad orang itu masuk api neraka. Bergembira, berbahagia menyambut bulan Ramadan saja akan diselamatkan dari api neraka. Bagaimana kalau kita bersungguh-sungguh puasa pada siang harinya, tarawih pada malam harinya, membaca Quran, sholat sunnah, membaca sholawat dan lain sebagainya. Alangkah bahagianya kita dalam menyambut bulan Ramadan. Sebaliknya, orang yang susah, orang yang tidak bahagia, orang yang tidak bergembira dalam menyambut Ramadan, tentunya akan dekat, akan masuk ke dalam api neraka.
Kaum muslimin, muslimat, rahimakumullah. Itu yang pertama. Dalam menyambut bulan Ramadan, kita berbahagia, kita bergembira untuk datangnya bulan Ramadan. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amal ibni adama yudha'aful hasanah bi asri amsalihha ila sabi'i mi'ati dhifin ila ma syaa Allah. Hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah, seraya berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap amal anak cucu Nabi Adam itu pahalanya akan dilipat gandakan, kebaikannya akan dilipat gandakan dari 10 kali lipat hingga 700 kali lipat sampai kepada Allah yang tentukan. Yaqulullah illa saum fa innahu li wa ana ajzi. Allah berfirman, kecuali puasa, karena puasa itu ditujukan hanya untuk kepadaku dan aku yang akan memberikan balasan kepada orang itu. Yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Orang itu dalam berpuasa meninggalkan seluruh syahwatnya, seluruh keinginannya, makannya, semua demi untukku. Lis-shaimi farhatani, farhatun 'inda iftari wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Bagi orang yang berpuasa akan memperoleh 2 kebahagiaan, 2 kegembiraan, yaitu bergembira, berbahagia ketika berbuka puasa, dan bergembira ketika bertemu Tuhannya. Wala khulufu famis shaimi atyabu indallahi min rihil miski. Bau tidak sedapnya, bau busuknya, bau bacinya mulut orang yang berpuasa itu lebih bagus, lebih wangi di sisi Allah daripada baunya minyak misik. Hadis Sunan Ibnu Majah nomor 1638. Kemudian yang ketiga, kesiapan fisik, kesiapan jasmani. Orang yang sedang berpuasa tidak makan, tidak minum, dan lain-lain hal, kurang lebih selama 13 jam dalam sehari. Orang yang berpuasa merasa haus, lapar, badan merasa lemas, dan sebagainya. Orang-orang tua dulu kita memberi nasihat, dalam setahun ada 12 bulan. 11 bulan untuk bekerja keras, untuk membanting tulang, untuk mencari rezeki. Yang 1 bulan yaitu di bulan Ramadan, bekerja dikurangi,
bekerja dihilangkan, karena untuk diisi dengan kegiatan-kegiatan di bulan Ramadan. Pekerjaan kita atur, tenaga kita atur, biar puasa kita tetap jalan, biar pekerjaan kita tetap bisa berjalan. Kalau kita atur sedemikian, insya Allah puasanya berjalan tanpa halangan, dan pekerjaan untuk mengais rezeki juga tidak terhalang. Persiapan yang ketiga yaitu kesiapan ilmu. Puasa dapat berjalan sah. Puasa bisa berjalan sesuai dengan aturan agama. Puasa agar bisa sesuai dengan syariat Islam perlu dibekali dengan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan puasa. Bagi orang yang punya ilmu, para ustadz, para kiai, para guru diharapkan ketika bulan puasa menebarkan ilmu untuk dapat dimanfaatkan, untuk dapat didengar oleh kaum muslimin yang lainnya. Bagi kaum muslimin, kita isi pada bulan Ramadan dengan menambah ilmu pengetahuan, dengan menghadiri majelis-majelis pengajian, dengan menghadiri majelis-majelis taklim di musola, di masjid, di rumah, dan lain sebagainya. Teknologi semakin canggih, alat elektronik, media sosial, televisi bisa gunakan untuk belajar, untuk menambah ilmu. Man hadara majlisal ilmi fi Ramadana kataballahu ta'ala lahu bikulli qadamin ibadah sanah wa yakunu ma'i tahtal arsy. Barang siapa menghadiri majelis ilmu, barang siapa mengikuti pengajian pada bulan Ramadan, maka Allah Ta'ala akan mencatat kepada orang itu setiap langkah kakinya mendapat pahala seperti ibadah dalam 1 tahun. Wa yakunu ma'i tahtal arsy, dan orang itu akan bersama-sama dengan saya di bawah arsy. Kesiapan berikutnya yaitu kesiapan ekonomi. Bulan puasa, bulan Ramadan, kita berkewajiban untuk berpuasa. Makan ketika berbuka puasa, makan ketika makan sahur. Sebenarnya makan pokok hanya 2 kali. Tetapi beban ekonomi justru semakin tinggi daripada hari-hari biasa. Orang senang membuat kolak, orang senang bikin jajan, orang senang beli makanan untuk takjil, orang senang membuat minum-minuman dengan berbagai macam jenis dan mereknya, sehingga beban ekonomi justru semakin banyak dibanding daripada beban ekonomi daripada hari-hari biasa. Tetapi ketahuilah bahwa
wa huwa syahrun yuzadu fihi rizqul mu'mini. Pada bulan ini adalah bulan di mana rezeki kaum mukmin akan diberi tambah, akan ditambah, akan dapat banyak. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, sehingga setiap kaum muslimin dalam bulan puasa mengeluarkan ekonomi, mengeluarkan uang lebih banyak daripada hari-hari biasa. Tetapi mudah-mudahan insya Allah pada bulan ini rezekinya ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping kebutuhan keuangan, kebutuhan ekonomi untuk kepentingan keluarga, juga sering kaum muslim muslimat senang membuat jajan, senang memberi berbuka puasa kepada yang lain. Buat jajan untuk berbuka puasa, buat jajan untuk tadarus Al-Quran, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Inilah kurang lebih kesiapan ketika memasuki bulan Ramadan. Setelah kita mempersiapkan diri untuk menyambut bulan Ramadan, selanjutnya 1. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Begitu memasuki bulan Ramadan, pada siang harinya kita gunakan untuk berpuasa. Barang siapa berpuasa bulan Ramadan karena dasarnya iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengharapkan balasan, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka orang itu akan diampuni dosanya, dosa-dosa yang telah lewat. Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang bangun malam, barang siapa yang bersolat tarawih di bulan Ramadan atas dasar iman kepada Allah, atas dasar untuk mencari pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dosa orang itu yang telah lewat akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita isi bulan Ramadan nanti dengan puasa di siang harinya, bersolat tarawih di malam harinya dengan penuh dari tanggal 1 sampai selesai. Kita jangan berpuasa bolong-bolong, jangan kita bertarawih bolong-bolong. Awalnya kita puasa, tengahnya kita tidak, nanti akhirnya kita puasa lagi. Jangan. Awalnya kita bersolat tarawih, tengahnya kita tidak, akhirnya tarawih lagi. Jangan. Mari kita berpuasa secara penuh. Mari kita bersolat tarawih secara penuh dari tanggal 1 sampai dengan selesai. Di samping puasa pada siang harinya, sholat tarawih pada malam harinya, mari kita isi juga dengan bertadarus Al-Quran sehabis sholat tarawih, siang hari, sore, dan lain sebagainya. Kita isi dengan bersedekah, kita isi dengan ibadah-ibadah yang lain. Mudah-mudahan bulan penuh berkah betul-betul ada pada kita. Bulan penuh kebaikan mudah-mudahan ada pada kita. Akhirnya mari kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita
diberi kekuatan lahir dan batin sehingga dapat melaksanakan puasa di siang harinya, dapat melaksanakan tarawih di malamnya dan ibadah-ibadah yang lain. Mudah-mudahan kita beri hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, ringan mengerjakan puasa, ringan mengerjakan tarawih, ringan mengerjakan beberapa ibadah yang lain. Usikum anasi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.